Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah na'manuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bil arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yusrih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa innal asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Adani Allah wa iyyakum minan nar. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan, yaitu nikmat iman, nikmat aman, nikmat damai sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah diberkahi ini. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga para keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melalui mimbar ini khatib berwasiat diri pada khatib pribadi dan juga para jamaah Jumat sekalian agar selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, karena sebaik-baik bekal di dunia ini ialah takwa. Allah berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa," dan berbekallah kamu karena sebaik-baik bekal ialah takwa. Jamaah sidang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Islam merupakan umat yang satu dalam berkasih sayang dan juga mencintai. Mereka bagaikan satu tubuh yang apabila satu dari anggota tubuhnya sakit, maka seluruh anggota tubuh lainnya ikut merasakan sakit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan bahwa umat Islam dalam kebersamaan bagaikan sebuah bangunan yang kokoh. Rasul bersabda, "Al-mu'minun lil mu'min kal bunyanun yasuddu ba'duhu ba'dha." Mukmin dengan mukmin yang lain bagaikan sebuah bangunan, sebagian yang menguatkan sebagian yang lain. Wa syabaka baina asabihi. Kemudian Rasul merapatkan jari-jarinya. Perumpamaan satu tubuh dan satu bangunan yang mengangkat pada jati diri kaum muslimin merupakan suatu isyarat bahwa umat Islam harus bersatu dalam segala hal, karena tidak mungkin umat ini akan kuat disegani atau ditakuti bila bercerai-berai. Allah berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu." Berpegang teguhlah kalian semuanya pada tali Allah, janganlah bercerai-berai. Maka seperti yang kita saksikan saat ini, pertumbuhan umat Islam terus berkembang, jumlah setiap hari terus bertambah. Namun dalam waktu yang bersamaan, kekuatan dan gaungnya semakin lemah. Mengapa hal itu bisa berlaku? Bukankah sudah seharusnya semakin besar suatu bangsa, semakin banyak penduduknya akan semakin kuat? Benar, seharusnya umat ini dengan jumlahnya yang banyak dan seharusnya umat ini dengan jumlah yang banyak akan semakin kuat, disegani, bahkan ditakuti. Dalam buku-buku sejarah dipaparkan secara baik dan jelas bahwa umat Islam pernah berada di puncak tertinggi dalam segala bidang. Mereka maju dari aspek kedokteran, astronomi, matematika, dan ilmu-ilmu lainnya. Di samping penguatan agamanya yang bagus, tak kalah penting umat Islam pernah menjadi penguasa dunia dalam kurun waktu yang cukup lama. Namun, bila kita perhatikan belakangan ini, umat Islam sekarang dalam kondisi yang terpuruk. Banyak kaum muslimin di luar sana yang tertindas, teraniaya. Sebagai salah contohnya saudara kita yang berada di Palestina saat ini, terkhususnya di Masjidil Aqsa, kiblat pertama kaum muslimin, dan juga yang berada di Gaza. Sekarang mereka merasakan hidup di bawah bayang-bayang ketakutan. Nyaris setiap hari mereka merasakan hidup dalam keadaan cemas, was-was, dan jauh dari kata rasa aman dan nyaman. Apa penyebabnya? Boleh jadi karena kaum muslimin tidak bersatu. Umat Islam yang bercerai-berai, mereka bagaikan satapan di atas meja makan, terombang-ambing bagai buih di lautan. Apakah semuanya ini berlaku karena kuantitas kaum muslimin sedikit? Tidak. Jumlah kaum muslimin dewasa saat ini nyaris memenuhi seperempat bumi. Namun kenapa sampai sekarang masih saja lemah, dizolimi, diintimidasi, dan dibunuh di negerinya sendiri? Rasulullah SAW telah memberikan jawaban mengenai
pertanyaan-pertanyaan tersebut melalui hadis-hadis akhir zaman. Beliau bersabda, An Sauban qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusikul umamu an tada alaikum kama tada al-aqalatu ila qasatiha. Dari Sauban ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hampir saja bangsa-bangsa memperebutkan kalian, yaitu orang Islam, layaknya memperebutkan makanan yang berada di atas meja hidangan. Faqala qailun wa min qillatin nahnu yauma idzin. Seorang laki-laki pun berkata, apakah kami waktu itu berjumlah sedikit? Qala bal antum yauma idzin katsirun walakinnakum gusaun ka gusais saili. Beliau menjawab, bahkan jumlah kalian waktu itu sangat banyak, namun kalian seperti buih di genangan air. Wal yanza'anallahu min suduri aduwikumul mahabbata minkum wal yaghzifanallahu fi qulubikumul wahan. Sungguh Allah akan mencabut rasa tidak takut kepada kalian dan akan menanamkan ke dalam hati kalian itu al-wahan. Faqala qailun, ya Rasulullah, wa mal wahan? Seseorang pun berkata, wahai Rasulullah, apa itu al-wahan? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Beliau menjawab, cinta dunia dan takut mati. Secara tegas di sini menjelaskan bahwa umat Islam kala itu dalam keadaan lemah, tertindas, teraniaya karena cinta mereka terhadap dunia dan takut untuk menghadapi kematian. Padahal jika kita lihat saat ini, umat Islam menang dari segi kuantitas, namun kalah dari segi kualitas. Dengan tercabutnya rasa tidak takut dari musuh dan tertanamnya sifat al-wahan dalam hati adalah penyebabnya. Maka seperti inilah kaum muslimin zaman sekarang, semuanya hanya disibukkan dengan segala urusan-urusan dan kenikmatan duniawi tanpa harus menoleh ataupun membuka mata sedikit pun untuk meratapi nasib kaum muslimin yang berada di negeri Syam sana. Kefanatikan mereka terhadap dunia telah melemahkan jiwa-jiwa serta keimanannya. Pemikirannya hanya berlandaskan akal dan logika saja tanpa harus mendahulukan Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga mereka berpikir bahwa kenikmatan dunia adalah segalanya. Padahal orang-orang yang mengejar kenikmatan dunia tidak akan lepas dari 3 keadaan, yaitu kecemasan sebelum meraihnya, keresahan pada saat meraihnya, kesedihan setelah meraihnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita perhatikan pada hadis sebelumnya yang khotib sebutkan, bahwa penyebab ketidakpedulian seorang muslim terhadap saudaranya tidak lain ialah cinta dunia dan takut mati. Yang pertama adalah cinta dunia. Cinta dunia merupakan suatu hal yang mengaburkan segalanya. Dengan dunia seseorang bisa menjadi pribadi yang materialistis, kemudian memiliki rasa simpati dan juga belas kasih terhadap sesamanya. Dan dunia juga dapat mengalami penghuninya jika tidak memiliki keimanan di dadanya. Sebagaimana dunia itu indah dan mengasihkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taha ayat 131, "Wala tamuddunna ainaika ila ma mata'na azwaja minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi wa rizqur rabbika khairu wa abqa." Janganlah sekali-kali kau tujukan pandangan matamu pada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia, agar kami uji mereka dengan kenikmatan itu. Sungguh karunia Tuhanmu lebih baik dan lebih kekal. Sebagaimana telah khotib sebutkan pada firman tadi bahwasannya Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar tidak terpengaruh dengan banyaknya kenikmatan dunia yang diberikan kepada orang-orang kafir, yang kemudian berujung pada pengingkaran terhadap perintah Tuhan mereka. Dan yang dimaksud dari kata sebagai bunga kehidupan dunia ialah dunia memiliki keindahan yang luar biasa. Maka ingatlah wahai saudaraku seiman, bahwa dunia ini merupakan kehidupan yang menipu dan memperdaya hati manusia. Dunia merupakan suatu kehidupan yang fana, lebih hina, lebih jelek daripada bangkai kambing yang cacat. Dunia ini merupakan suatu kehidupan yang kecil dan sedikit, namun di dalamnya dipenuhi dengan syahwat dan juga fitnah. Dunia adalah tempat kesedihan, bukan sebagai tempat kebahagiaan. Dunia taubannya seperti awan yang membumbung tinggi pada musim kemarau, berada di langit namun hanya sebentar lalu menghilang. Dunia seperti hayalan mimpi sesaat yang juga belum kita puas menikmatinya, tiba-tiba diumumkan untuk berangkat menuju tempat tujuan. Rasulullah SAW bersabda, "Ma walid dunya, ma ana wad dunya." Apalah artinya dunia ini bagiku? Apa urusanku dengan dunia ini? Innama masali wa masalud dunya kama masali raqibin dhalla tahta sajarah. Sesungguhnya perumpamaanku dengan perumpamaan dunia ini ialah bagaikan seorang pengendara yang berteduh di bawah pohon. Ia istirahat sesaat, setelah itu pergi meninggalkannya. Jamaah sidang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dunia ini memang sangat mengasihkan, menggoda, manis, indah serta menawan.
namun sejatinya ia dapat mematikan hati untuk berempati. Hilangnya rasa iba dan juga belas kasih terhadap saudaranya tertindas, teraniaya dan terusir, atau bahkan dibunuh orang-orang kafir, membuat ia hanya memikirkan dirinya sendiri. Orang-orang yang sudah cinta dengan dunia sendiri, ketika hartanya diminta untuk membantu saudara yang sedang kesulitan, atau bahkan diminta untuk dikeluarkan di jalan Allah, dengan pongah dan congkak ia mengatakan, mengapa saya harus mengeluarkan harta yang susah payah saya kumpulkan untuk mereka? Maka inilah model manusia cinta dunia, jahil, tak acuh dan tak peduli dengan orang lain. Padahal syarat untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala ialah memberikan pertolongan kepada sesamanya. Rasulullah SAW bersabda, "Wallahu fil aunil abdi ma kana al abdu fil aunil akhihi." Allah akan selalu menolong seorang hamba selama hamba tersebut mau menolong saudaranya. Aku li qaul hadza fastaghfirullahi li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Usikum wa nafsi bitaqullah faqad fazal muttaqun. Jamaah sidang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebab kedua sikap tak acuh seorang muslim terhadap saudaranya ialah takut mati. Ketika terdapat seseorang di dunia ini yang dapat menyuarakan kebenaran dan tegak di atas yang hak serta tidak menanamkan rasa takut tidak untuk mati, maka ia sedang memposisikan dirinya dalam keadaan berbahaya sehingga ia banyak sekali mendapat kecaman, hujatan, bahkan fitnah bertubi-tubi. Maka sesungguhnya itulah sikap kesatria. Mereka pahlawan perjuangan, nilai keimanan sungguh telah berkristal di dada mereka. Mati menjadi cita-cita tertinggi mereka. Namun apabila mereka takut akan dicaci, dimaki, dikecam, dihujat atau bahkan difitnah, maka dia menjadi pilihan terbaiknya. Karena mereka tahu akan karirnya mati, nama baiknya rusak, jabatannya hilang, takut kepentingannya terusik, takut targetnya gagal, takut tidak mendapatkan bantuan apa-apa, dan masih banyak ketakutan yang bersarang di dada mereka. Namun saat pada maraknya memboikot produk-produk Yahudi, mereka justru membela mati-matian. Maka percuma saja jika mereka mengatakan slogan yang berkalimatkan semua mata tertuju pada ini pada itu, namun tanpa ada satupun aksi yang dilakukan dengan hati yang ikhlas. Al-Imam Al-Ghazali juga berkata dalam kitab Mizanul A'mal, ada 4 yang membuat orang takut mati. Yang pertama, ingin menikmati dunia selama-lamanya. Yang kedua, tidak siap berpisah dengan orang yang dicintai. Yang ketiga, ketidaktahuan pasca kematian. Yang keempat, takut dengan dosa-dosa. Dari 4 poin ini terdapat 2 poin yang berkaitan pada khutbah yang pertama, yaitu cinta dunia. Karena terlalu cinta dengan dunia, ketakutan akan kematian pasti akan muncul pada diri seseorang. Maka sudah sepantasnya bagi kita sebagai kaum muslimin untuk membentengi diri dari sifat al-wahn ini, yaitu dengan cara meningkatkan keimanan serta akidah kita. Berikut khotib akan menyebutkan beberapa faktor yang dapat meningkatkan akidah serta keimanan kita, yaitu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal baik, selalu minta berdoa dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa membaca Al-Qur'an dan sering menghadiri majelis ilmu. Semoga dengan kita mengikuti amalan-amalan ini akan melahirkan generasi umat Islam yang kuat dan serta dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi dalam hadis berikut, An Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minun qawiyyun khairun wa habbu ila Allah minal mu'minid dhaif. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mukmin yang kuat lebih dicintai dan lebih baik dan lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'inu billahi wala ta'jas. Dan bersungguh-sungguhlah kamu untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu, serta jangan sekali-kali engkau merasa lemah. Wa in asabaka syai'un fala taqul lau anni ana kaza wa kaza. Apabila engkau merasa lemah, apabila engkau tertimpa musibah, janganlah engkau berkata, jika seandainya aku berbuat demikian, tentu tidak akan begini dan begitu. Walakin qul qadarullahu ma syafa'ala fa inna law taftahu amal syaitan. Akan tetapi katakanlah, ini telah ditakdirkan Allah dan Allah berbuat apa saja yang Dia kehendaki, karena perkataan seandainya sesungguhnya membuka pintu perbuatan syaitan. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka samiun qaribul mujibu da'wa. Allahumma aslih lana dinana fi wa qismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana dunyana akhiratina allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana min kullil khair waj'ala mauta ziyadatan lana min kulli syarr. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qumu ila salatikum.